Cerita Silat Menara Cukong 59. Novel fiksi beladiri edisi yang ke-581 hingga 590. Formasi alam raksasa menyelimuti seluruh lembah roh pohon, membuat dunia luar mustahil mendeteksi situasi di dalam lembah. Selain itu, hanya kultivator yang telah membangkitkan urat abadi atribut kayu yang dapat memasuki lembah roh pohon. Cukong melihat formasi alam dan membawa Lin Qingyan ke dalam lembah. Meskipun Cukong memiliki 3 urat abadi, selama dia memiliki urat abadi atribut kayu, formasi alami tidak akan menghentikannya. Begitu keduanya melangkah memasuki lembah, mereka langsung diselimuti kabut putih tebal dan tidak dapat melihat arah dengan jelas. Pada saat ini, rubah giok putih di lengan Lin Qingyan mengeluarkan suara merintih, ingin memimpin jalan bagi mereka berdua. Cukong melambaikan tangannya. Meskipun rubah giok putih memiliki persepsi yang tajam, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan jiwanya yang besar. Cukong memejamkan matanya, kekuatan jiwa sekuat lautan langsung keluar dari badannya dan menyapu sekeliling. Bagi para pembudidaya biasa, sangatlah sulit untuk menemukan rute yang benar ke depan di tengah kabut putih yang luas. Namun bagi Cukong, itu sama sekali tidak sulit. Hanya butuh beberapa saat bagi Cukong untuk menemukan rute yang benar. Dia membuka matanya dan menuntun Lin Qingyan gugup menuju kedalaman lembah roh pohon. Tak lama setelah keduanya memasuki lembah roh pohon, 2 suara terobosan udara tiba-tiba terdengar di luar lembah. Orang-orang yang datang adalah Wang Yuanfei dan 2 tetua Yuan Suseng. Di bawah pengaruh kuat ramuan penyembuhan tingkat rendah tingkat 5, kaki patah Wang Yuanfei telah pulih. Meskipun luka-luka tetua kedua kota Yuansu belum pulih, ia telah memulihkan sejumlah kekuatan tempur. Setelah mereka berdua berjalan memasuki lembah roh pohon, Wang Yuanfei melepaskan pelat giok hijau zamrud dari pinggangnya dan menyuntikkan kekuatan abadi ke dalamnya. Berdengung, piring giok hijau zamrud itu bergetar pelan, memancarkan lingkaran cahaya samar. Token giok ini adalah harta rahasia yang dibuat oleh ayah Wang Yuanfei menggunakan saripati darahnya sendiri dan inti kayu dari ratusan pohon abadi di lembah roh pohon. Meskipun token giok memiliki kekuatan pertahanan tertentu, fungsi sebenarnya adalah untuk berkomunikasi dengan pohon peri di lembah roh pohon. Dengan bimbingan tablet giok zamrud, Wang Yuanfei dan tetua kedua kota Yuansu segera menemukan jalan lain yang benar dan mulai bergerak menuju kedalaman lembah roh pohon. 1/4 jam kemudian, Cukong membawa Lin Qingyan ke kolam hijau. Kolam air ini memancarkan energi atribut kayu yang kuat dan merupakan kolam roh pohon peri tingkat rendah. Dalam perjalanan ke sini, keduanya diserang oleh puluhan pohon peri. Namun semuanya diledakkan oleh Cukong dengan mudah dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Keduanya tidak tinggal di kolam roh pohon peri tingkat rendah, melainkan terbang langsung melewatinya dan menuju ke tempat yang lebih dalam. Tujuan Cukong adalah untuk membiarkan Lin Qingyan memasuki kolam roh pohon peri tingkat tinggi dan meningkatkan kualitas garis keturunannya. Setengah jam kemudian, Cukong dan Lin Qingyan menghancurkan puluhan pohon peri yang menyerang mereka dan tiba di kolam air kedua, kolam roh pohon peri perantara. Keduanya masih tidak berhenti dan terus bergerak lebih jauh ke lembah roh pohon. 1 jam kemudian, Cukong membawa Lin Qingyan dan meledakkan ratusan pohon abadi yang menyerang mereka, dan tiba di bagian terdalam lembah roh pohon. Sebuah kolam air yang tampak seperti zamrud muncul di depan mereka berdua. Kolam air ini memancarkan energi kayu yang sangat kaya. Menghirup udara peri saja sudah dapat menyegarkan orang. Ini adalah kesempatan terbesar di lembah roh pohon, kolam roh pohon peri tingkat tinggi. Di kedua sisi kolam spiritual, ada pohon peri kokoh dengan aura yang kuat, jauh melampaui pohon peri yang ditemui Cukong di sepanjang jalan. Tak usah dijelaskan lagi, kedua pohon abadi ini adalah raja pohon abadi di lembah roh pohon, dan mereka memiliki kekuatan tempur bagaikan raja abadi yang tangguh di akhir level pertama. Namun mereka tidak berniat menyerang Cukong dan Lin Qingyan. Melihat ini, Cukong berkata kepada Lin Qingyan, "Pergilah, aku akan melindungimu." Lin Qingyan mengangguk, meletakkan rubah giok putih di tangannya, berjalan ke kolam roh pohon peri tingkat tinggi, duduk bersila di kolam, membentuk segel tangan kultivasi dengan kedua tangan, dan mulai menyerap energi di kolam. Rubah giok putih tidak tinggal di tepi pantai dengan patuh, tetapi melompat ke dalam kolam dan menyerap energi bersama Lin Qingyan. Cukong melirik rubah giok putih dan tidak menghentikannya. Energi atribut kayu di kolam spiritual pohon peri tingkat tinggi sangat kuat.
Seekor rubah giok putih tingkat 2 tingkat rendah tidak dapat menyerap banyak energi sama sekali dan tidak akan memengaruhi Lin Qingyan. Tepat saat Lin Qingyan berkonsentrasi menyerap energi, dua tamu tak diundang datang terbang. Cukong menoleh dan menatap Wang Yuanfei dan tetua kedua kota Yuansu yang bergegas mendekat dari belakang. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kalian di sini untuk Mah Tei? Tatapan mata Wang Yuanfei dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Hanya kalian berdua sampah." Mata Cukong penuh dengan penghinaan. Wang Yuanfei mendengus dingin. "Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu telah memasuki tahap awal tahap kelima alam bad dan abadi. Kota Yuansuku adalah kota raksasa teratas di Provinsi Disen. Jika aku ingin membunuhmu, aku punya banyak cara untuk melakukannya." Setelah mengatakan ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan abadi dan menyuntikkannya ke dalam token giok hijau zamrud. Tangannya seperti roda, dan dia dengan cepat membentuk beberapa segel tangan misterius. Berdengung. Ketika segel tangan terakhir terbentuk, lempengan giok hijau zamrud bergetar hebat dan meledak menjadi lingkaran cahaya yang menyilaukan. Kedua Raja Pohon Peri yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi mudah tersinggung di bawah pengaruh lempengan batu giok zamrud, melepaskan kekuatan dahsyat. "Nak, datanglah dan terimalah kemah-teihanmu." Wang Yuanfei menyeringai muram dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan token giok zamrud. Di bawah pengaruhnya, kedua Raja Pohon Peri itu melambaikan dahan-dahan mereka, memadatkan puluhan cambuk peri, dan menyerang dengan ganas ke arah Cukong dan Lin Qingyan. Cukong melambaikan tangannya dengan santai dan membentuk penghalang tak terlihat untuk menghalangi Lin Qingyan. Tidak peduli seberapa keras cambuk abadi itu dicambuk, ia tidak dapat menembus pertahanan. Melihat ini, Wang Yuanfei mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan token giok hijau. Kedua Raja Pohon Peri terpengaruh dan kekuatan serangan mereka meningkat. Puluhan cambuk peri bergabung menjadi dua cambuk raksasa, membawa kekuatan dahsyat dan mencambuk ke arah penghalang tak terlihat. Jepret, 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 terdengar suara pukulan keras. Mulut Wang Yuanfei sedikit melengkung. Menurut pendapatnya, penghalang tak kasat mata yang dipadatkan oleh Cukong pasti tidak akan mampu menahan cambuk raksasa itu. Namun sayang, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Setelah beberapa saat, senyuman di bibir Wang Yuanfei benar-benar membeku. Sebab bagaimanapun cambuk raksasa itu mencambuk, penghalang tak kasat mata itu tidak rusiak sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Wang Yuanfei membelalakkan matanya karena tidak percaya. Cukong melirik Wang Yuanfei dengan jijai. Apakah ini metode Yuan Suseng? Wang Yuanfei merasakan penghinaan Cukong dan dipenuhi amarah. Dia berteriak kepada tetua kedua kota Yuansu yang berdiri di sampingnya, "Suntikkan semua kekuatan abadi di badanmu ke dalam token giok." Tetua kedua kota Yuansu tidak berani menunda dan segera mengerahkan kekuatan abadi di badannya dan mencoba yang terbaik untuk menyuntikkannya ke token giok hijau. Pada saat yang sama, Wang Yuanfei menepuk dadanya dengan keras dan menyemprotkan seteguk darah hidupnya ke arah token giok hijau. Berdengung, piring giok hijau zamrud itu bergetar lagi, lalu meledak dengan cahaya hijau darah, mewarnai seluruh langit menjadi hijau darah, dengan momentum yang mengerikan. Kedua Raja Pohon Peri itu tampaknya telah menerima kejutan besar dan mulai menjadi gila. Saat berikutnya, dua energi atribut kayu yang sangat kuat meledak dari badan dua Raja Pohon Peri, berkumpul bersama di udara, dan berubah menjadi cambuk dewa atribut kayu tebal, seperti ekor naga. Ledakan, cambuk dewa berayun, membawa kekuatan dewa yang luar biasa, meledakkan kehampaan dan menyerang Cukong dengan ganas. "Wah, kau akan mati karena pukulan ini," kata Wang Yuanfei dengan muram. Kedua Raja Pohon Peri itu bergabung dan melepaskan kekuatan tempur terkuat mereka. Bahkan Raja Peri yang kuat di tahap awal level kedua harus menghindari mereka untuk sementara. Menurut pendapat Wang Yuanfei, Cukong sudah pasti mati dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tetua kedua kota Yuansu yang berdiri di dekatnya juga berpikiran sama. Itu saja, ada penghinaan yang luar biasa di mata Cukong, dan dia sama sekali tidak menganggap serius cambuk dewa itu. Dia mengambil inisiatif untuk menyingkirkan penghalang pertahanan, lalu mengepalkan tangan kanannya, mengerahkan kekuatan badannya, dan melesat maju dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, pukulan kuat itu menciptakan badai besar. Saat berikutnya,
badai kekuatan tinju dan cambuk dewa bertabrakan dengan keras di udara. Cambuk dewa yang tampaknya sangat kuat itu bagaikan kertas di hadapan badai kekuatan tinju. Ia bahkan tidak dapat bertahan sejenak dan dihancurkan oleh badai kekuatan tinju itu. Anda tahu, kekuatan fisik Cukong sebanding dengan naga sejati tingkat atas tingkat kelima dan tingkat rendah, cukup untuk menghancurkan pria kuat di tahap awal Raja Abadi tingkat ketiga. Belum lagi dua Raja Pohon Abadi yang bersatu, bahkan jika 20 Raja Pohon Abadi bersatu, mereka tidak akan menjadi lawannya. Setelah badai kekuatan tinju menghancurkan cambuk dewa, kekuatannya tidak berkurang saat menghantam keras kedua Raja Pohon Peri. Dor, dor, dua ledakan terdengar. Kedua Raja Pohon Peri itu meledak dan berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Sama seperti pohon peri yang dihancurkan Cukong sebelumnya, dua hati pohon berwarna hijau zamrud melayang keluar. Namun, hati Raja Pohon Abadi berukuran lebih besar, dan energi kayu yang dikandungnya lebih kaya dan lebih murni. Cukong tidak terburu-buru untuk mengambil hati pohon Raja Pohon Abadi. Sebaliknya, dia menatap Wang Yuanfei yang gemetar dan tetua kedua kota Yuansu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kalian berdua ingin Mahtei? Nada bicara Cukong sedingin es, seolah datang dari dunia bawah. Plop, plop, Wang Yuanfei dan Yuan Suseng, tetua kedua, segera berlutut di tanah, bersujud, dan memohon belas kasihan dengan rendah hati. Senior, tolong ampuni nyaweku. Senior, tolong ampuni nyaweku. Asalkan kau mengampuni nyaweku, aku akan melakukan apa saja untukmu. Cukong melirik dingin ke arah Wang Yuanfei dan tetua kedua Yuan Suseng, lalu dengan santai menebaskan dua pedang energi tajam, mengusir keduanya. Dia sudah memberi kesempatan kepada keduanya untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak menghargainya dan ngotot mencari kemahteihan. Jadi, dia tidak bisa disalahkan. Di bagian tengah di Sensu, di sebuah kota megah, seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa tiba-tiba merasakan sesuatu dan wajahnya berubah tiba-tiba. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan token giok yang rusiak dari cincin penyimpanan. Itu adalah token giok kelahiran Wang Yuanfei. Siapa yang membunuh anakku? Mata lelaki parubaya itu merah padam dan dia meraung ke langit. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari badannya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun ratusan derajat dalam sekejap, dan lapisan es terbentuk di tanah. Para pelayan di istana Tuan Kota langsung berlutut, gemetar ketakutan. Pria parubaya ini tidak lain adalah ayah Wang Yuanfei dan penguasa kota Yuansu, Wang Tianhong. Tetua Agung kota Yuansu segera menerobos udara dan datang. Segera selidiki, tidak peduli siapa pembunuhnya, penguasa kota ini akan membuatnya membayar dengan darah. Wang Tianhong meraung dengan niat membunuh. Ya, Tetua Agung Kota Yuansu menerima perintah dan segera meninggalkan rumah Tuan Kota untuk menyelidiki penyebab kemahteihan Wang Yuanfei. Bagian terdalam dari Tree Spirit Valley. Tatapan Cukong tertuju pada Lin Qingyan yang sedang duduk bersila di kolam spiritual pohon peri tingkat tinggi. Pada saat ini, kekuatan darah dalam badannya melonjak hebat, dan auranya terus meningkat. Jelas bahwa dia berada di ambang peningkatan garis keturunan. Rubah giok putih telah melompat keluar dari kolam spiritual pohon peri tingkat tinggi. Kekuatannya telah meningkat secara langsung dari binatang peri tingkat rendah tingkat kedua menjadi binatang peri tingkat tinggi tingkat kedua, sebanding dengan pembudidaya surgawi tingkat ketujuh. Sesaat kemudian, Lin Qingyan yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan kekuatan darah yang dahsyat. Menangis, langit dan bumi berguncang, dan air di danau melonjak ke langit. Kekuatan darah mengerikan yang dikaitkan dengan kayu berkumpul di belakang Lin Qingyan dan berubah menjadi burung phoenix hijau. Burung phoenix mengembangkan sayapnya, berteriak ke langit, dan melepaskan kekuatannya yang tak tertandingi. Cukong mengangkat alisnya, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Vena abadi tingkat 7, garis keturunan Araki Qingluan. Di antara pembuluh darah abadi tingkat 7, garis keturunan Araki Qingluan menempati peringkat tinggi dan memiliki potensi terbesar. Lin Qingyan, yang memiliki garis keturunan Araki Qingluan, memiliki masa depan yang cerah. Jika dia dilatih dengan baik, tidak akan ada masalah baginya untuk menerobos ke alam Raja Abadi di masa depan. Bahkan ada harapan untuk menerobos ke alam Kaisar Abadi. Setelah merasa senang, Cukong tiba-tiba melihat pakaian Lin Qingyan. Wajah tuanya memerah dan dia segera memalingkan mukanya. Meskipun dia dan Lin Qingyan sudah bertunangan, mereka belum menikah.
Tidak pantas untuk terus menonton. Lin Qingyan sangat gembira setelah garis keturunannya meningkat. Tepat saat dia hendak berbagi kegembiraannya dengan Cukong, dia melihat Cukong tiba-tiba memalingkan wajahnya. Hal ini membuat Lin Qingyan bingung. Dia menunduk melihat dirinya sendiri, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia menjerit. Ah! Ketika garis keturunan Lin Qingyan dipromosikan, kekuatan garis keturunannya melonjak ke langit, mengaduk air di danau, pakaian di badannya basah oleh air dan melekat erat pada pakaiannya, tidak hanya menonjolkan lekuk badannya yang sempurna, tetapi bahkan sedikit transparan. Lin Qingyan segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk mengeringkan pakaian yang basah. Wajahnya semerah apel matang, matanya penuh rasa malu, dan dia tidak tahu bagaimana memulainya. Tepat saat suasana sedang ceria, tak jauh dari situ, rubah giok putih tiba-tiba mengeluarkan teriakan nyaring. Cukong dan Lin Qingyan segera menoleh dan mendapati bahwa hati pohon dari dua raja pohon peri telah menghilang. Rubah giok putih memancarkan lingkaran cahaya hijau zamrud di seluruh badannya, memancarkan energi atribut kayu yang luar biasa. Jelaslah bahwa rubah giok putih telah menelan dua hati pohon milik raja pohon peri. Saat teriakan tajam itu mereda, badan rubah giok putih mulai berubah. Awalnya, panjangnya hanya setengah meter. Namun sekarang, ukurannya menjadi 2 kali lipat, seperti serigala. Rambutnya yang putih bersih, diwarnai dengan sentuhan hijau zamrud, tampak seperti batu giok dan sangat indah. Selain itu, momentumnya tiba-tiba melonjak, dan kekuatannya mulai meningkat pesat. Dalam sekejap mata, rubah giok putih berhasil menerobos dari binatang peri tingkat 2 yang canggih menjadi binatang peri tingkat 3 yang canggih. Kekuatannya sebanding dengan ahli Xuanxian tingkat 7. Yang paling penting adalah garis keturunannya telah maju. Cukong menatap rubah giok putih yang telah berevolusi dengan rasa takjub di matanya. Pertama-tama rubah itu menyerap energi di kolam roh pohon peri tingkat tinggi, lalu menelan 2 jantung pohon raja pohon peri. Di bawah rangsangan energi atribut kayu agung, garis keturunannya kembali ke garis keturunan leluhurnya, dan berubah dari rubah giok putih menjadi rubah putih giok peri. Rubah putih giok peri bukanlah binatang peri biasa, kekuatan darah dalam badannya sangat kuat. Rubah putih giok peri di depannya baru saja kembali ke bentuk leluhurnya, jadi kekuatannya hanya seperti binatang peri tingkat tinggi tingkat ketiga. Seiring berjalannya waktu, ia akan terus tumbuh, dan di masa depan ia akan mencapai setidaknya binatang peri menengah tingkat kelima, atau bahkan binatang peri tingkat lanjut tingkat kelima, dengan kekuatan yang sebanding dengan raja peri tingkat tinggi. Cukong menatap peri rubah putih giok dan berkata dengan tenang, bagaimana caramu membalas Qingyan? Jika Lin Qingyan tidak membawanya ke lembah roh pohon, itu tetap saja akan menjadi rubah giok putih yang diperdagangkan. Terlebih lagi, 2 hati pohon raja pohon abadi yang diserapnya awalnya adalah milik Lin Qingyan. Karena Cukong sendiri tidak memerlukan hati pohon ini, dia memberikan semua hati pohon yang didapatkannya di lembah roh pohon kepada Lin Qingyan. Peri giok rubah putih mendapat 2 kesempatan untuk mengubah nasibnya, keduanya dari Lin Qingyan. Oleh karena itu, wajar saja jika Cukong membiarkannya membalas budi Lin Qingyan. Rubah putih giok peri bersujud di depan Lin Qingyan dan berkata dalam bahasa manusia, aku bersedia mengakui Nona Qingyan sebagai tuanku. Jawabannya bukan karena takut terhadap kekuatan Cukong, tetapi hasil pertimbangan yang matang. Meski hanya sempat berinteraksi sebentar dengan Lin Qingyan, dia bisa merasakan bahwa Lin Qingyan adalah orang yang sangat baik. Selama ia mengakui Lin Qingyan sebagai tuannya, ia tidak akan pernah diperlakukan dengan kasar. Kedua, ia menyaksikan seluruh proses kemajuan garis keturunan Lin Qingyan. Itu adalah urat nadi abadi tingkat 7 teratas, garis keturunan Araki Qingluan. Melihat seluruh alam abadi Beisen, dia dianggap sebagai seorang jenius tingkat atas. Selama Lin Qingyan tidak mati, dapat dikatakan bahwa terobosannya ke alam Raja Abadi di masa depan merupakan suatu kesimpulan yang sudah pasti. Bahkan ada harapan untuk menerobos ke alam Kaisar Abadi. Mengandalkan seorang jenius dengan potensi besar sebagai pemimpin Anda adalah kemenangan yang pasti. Ketiga, karena Cukong. Cukong meledakkan 2 raja pohon peri dengan 1 pukulan, kekuatan bertarungnya sungguh luar biasa. Potensinya lebih besar dari Lin Qingyan. Peri rubah putih giok percaya bahwa Cukong akan mampu menguasai negeri dongeng Beisen di masa depan, bahkan melampaui negeri dongeng Beisen dan menjadi terkenal di seluruh dunia peri. Cukong mengangguk puas setelah mendengar apa yang dikatakan peri rubah putih giok.
Kalau begitu, mulai sekarang, kau akan menjadi rekan peri King Yan. Jika suatu hari nanti, kau mengkhianati King Yan, aku akan membunuhmu bahkan jika aku pergi ke surga tertinggi atau neraka terendah. Mata Cukong berkilat dingin, dan hasrat membunuh yang menusuk tulang menyeruak dari badannya. Rubah putih giok peri itu sangat ketakutan sehingga seluruh badannya gemetar, seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es, dan segera bersumpah. Saya bersedia mengakui Nona King Yan sebagai tuan saya, dan saya tidak akan pernah mengkhianatinya dalam hidup ini. Jika saya melanggar ini, biarkan badan dan jiwa saya hancur, dan saya tidak akan pernah dilahirkan kembali. Setelah menekankan biaya pengkhianatan, langkah berikutnya adalah menjanjikan manfaat. Cukong berkata dengan serius. Jika kamu mengikuti King Yan dengan sepenuh hati, aku jamin bahwa pencapaianmu di masa depan tidak akan pernah berhenti pada binatang peri tingkat tinggi tingkat kelima. Mendengar hal itu, peri rubah putih giok menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Binatang abadi tingkat ke-6, sebanding dengan para ahli teratas di alam Raja Abadi, cukup kuat untuk menguasai Disenzu dan merajalela di alam abadi Beisen. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan menjadi binatang peri yang kuat dan menjelajahi negeri dongeng Beisen. Meskipun Cukong hanya berjanji, intuisinya mengatakan bahwa selama dia tidak mengkhianati Lin King Yan, janji ini pasti akan terpenuhi di masa depan. Kita telah memperoleh semua peluang di lembah roh pohon. Sekarang saatnya untuk keluar, kata Cukong. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cincin penyimpanan Wang Yuan Fei dan tetua kedua Yuan Suseng, lalu bersiap untuk kembali bersama Lin King Yan. Rubah putih giok abadi tiba-tiba berkata, Tuan Chu, Nona King Yan, jangan terburu-buru pergi. Ada peluang yang lebih besar di lembah roh pohon. Perkataan dari rubah putih giok abadi membuat Cukong mengangkat alisnya dan memperlihatkan ekspresi tertarik. Kesempatan yang lebih besar. Bukankah peluang terbesar di lembah roh pohon adalah kolam roh pohon peri tingkat tinggi yang dapat memungkinkan pembudidaya atribut kayu untuk memajukan garis keturunan mereka? Apakah ada kesempatan lain? Cukong mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengamati sekelilingnya, tetapi tidak merasakan peluang lain. Rubah putih giok abadi mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke kolam roh pohon abadi tingkat tinggi, sambil berkata, aku merasakan bahwa 100 meter di bawah kolam roh, terdapat formasi abadi penahan nafas yang kuat. Seharusnya ada peluang besar dalam formasi itu. Ketika Cukong mendengar ini, kilatan cahaya cemerlang melintas di matanya. Dia melompat ke kolam roh pohon peri tingkat tinggi dan langsung menuju dasar kolam. Dia mengayunkan tinju kanannya, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan melancarkan serangan dahsyat. Ledakan. Kolam itu bergetar hebat. Kekuatan pukulan yang dahsyat itu langsung meledakkan lubang besar sedalam 100 meter di dasar kolam. Tatapan mata Cukong setajam obor. Dia melihat perisai pelindung tak terlihat yang membentang ratusan meter. Benar saja, ada susunan abadi penekan nafas yang kuat. Mata Cukong bersinar dengan cemerlang. Sosoknya melesat dan dia langsung tiba di depan formasi abadi peminjam nafas. Pada saat yang sama, Lin King Yan dan peri jade White Fox juga melompat ke kolam roh pohon peri tingkat tinggi dan tiba di formasi peri peminjam nafas. Lin King Yan berseru, tingkat formasi abadi penekan nafas ini sebenarnya telah mencapai formasi abadi tingkat rendah tingkat 6. Cukong mengangguk. Justru karena mutu dari susunan abadi penahan nafas di depannya ini telah mencapai mutu ke-6 tingkat rendah, dan efek penahanan nafasnya sangat kuat. Itu juga tertutupi oleh energi atribut kayu agung dari kolam roh pohon peri tingkat tinggi, jadi Cukong tidak dapat merasakan keberadaannya. Rubah giok putih memiliki persepsi yang sangat tajam. Setelah garis keturunannya kembali ke bentuk leluhurnya dan berubah menjadi rubah putih peri giok, persepsinya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Oleh karena itu, ia dapat merasakan keberadaan arai abadi mengandung nafas ini. Cukong menoleh dan melirik Lin King Yan, lalu berkata dengan emosi di dalam hatinya. Sepertinya kesempatan ini sangat ditakdirkan untuk King Yan. Kalau saja Lin King Yan tidak menganggap rubah giok putih itu lucu, dia pasti ingin membelinya. Dia tidak akan pernah membawa rubah giok putih ke lembah roh pohon. Karena dengan kekuatan jiwanya, dia sama sekali tidak membutuhkan White Jade Fox. Jika rubah giok putih ini tidak mendapatkan bantuan dari Lin King Yan dan memasuki kolam spiritual pohon peri tingkat tinggi untuk menyerap energi dan menelan hati pohon dari dua raja pohon peri, garis keturunannya tidak akan kembali ke bentuk leluhurnya dan berubah menjadi rubah putih giok peri, dan merasakan keberadaan arai peri berisi nafas.
Oleh karena itu, Lin Qingyan benar-benar ditakdirkan untuk memiliki kesempatan ini di dasar kolam. Cukong menatap peri rubah putih giok dan memuji, kamu telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi penemuan formasi pengerasan nafas ini. Apapun peluang yang bisa kita peroleh darinya, kamu akan mendapatkan bagiannya. Terima kasih, Tuan Chu. Peri rubah putih giok dipenuhi rasa terima kasih. Siapapun yang dapat membentuk arai abadi penyembunyi nafas tingkat 6 kemungkinan besar adalah makhluk kuat di alam Raja Abadi. Oleh karena itu, kesempatan ini pastilah sangat berharga. Meskipun dialah yang menemukan arai abadi berisi nafas ini, kekuatannya sendiri hanya setara dengan binatang abadi tingkat tinggi ketiga. Itu sama sekali tidak membantu dalam menghancurkan formasi tersebut. Selain itu, sekarang ia mengakui Lin Qingyan sebagai tuannya. Untuk menjelaskannya dengan baik, kami menyebut mereka sahabat binatang peri. Terus terang saja, mereka adalah budak dari binatang peri. Biasanya, ketika seorang tuan memberi ganjaran kepada budaknya, ia tidak akan memberi ganjaran berupa kesempatan sebesar itu. Menurut ide awalnya, Cukong dan Lin Qingyan harus menghadiahinya sejumlah batu abadi tingkat rendah dan beberapa pil abadi tingkat 3 dan 4. Tetapi yang tidak disangkanya adalah bahwa Cukong ternyata bersedia berbagi sebagian kesempatan dengannya. Lin Qingyan juga memiliki ekspresi apa adanya di wajahnya. Hal ini membuatnya tersanjung, dan ia makin merasa bahwa mengakui Lin Qingyan sebagai tuannya adalah pilihan yang bijaksana. Selanjutnya, Lin Qingyan dan peri giok rubah putih kembali ke pantai. Cukong berdiri sendirian di depan formasi abadi Lianxi dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Tingkat formasi Cukong telah mencapai master formasi abadi tingkat tinggi tingkat 4 teratas. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya melihat melalui formasi abadi yang menyembunyikan napas ini, masih tidak menjadi masalah baginya untuk menemukan beberapa kekurangan kecil dalam formasi abadi tersebut. Selain itu, dia tidak perlu menghancurkan sepenuhnya formasi abadi penekan nafas ini. Dia hanya perlu membuka celah di formasi tersebut agar dia, Lin Qingyan, dan rubah putih giok abadi bisa masuk. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Setelah Cukong menemukan 2 kelemahan kecil, dia akhirnya menemukan kelemahan kecil ketiga. Dia terlihat mengayunkan pedang naga langit dan menebas dengan kuat ke arah kekosongan di suatu tempat di arah timur laut. Mendesis. Energi pedang yang amat tajam menebas keluar. Material abadi tingkat 6 yang tersembunyi dalam kehampaan hancur dengan suara. Susunan abadi berisi nafas, yang awalnya merupakan satu kesatuan yang utuh, tiba-tiba mengalami celah dalam pembentukannya. Qingyan, celah di formasi abadi telah muncul. Cukong menyampaikan pesan kepada Lin Qingyan di tepi pantai. Lin Qingyan segera mengambil rubah putih giok peri dan melompat ke kolam roh pohon peri tingkat tinggi dan datang ke depan formasi peri peminjam nafas. Kedua pria dan satu binatang melangkah ke formasi peri bersama-sama. Dalam sekejap, mereka muncul di aula hijau. Di tengah aula berdiri patung batu yang tampak seperti manusia. Bila diperhatikan lebih seksama, patung batu itu adalah seorang pemuda dengan penampilan yang anggun, memberikan kesan seolah-olah sedang bermandikan angin musim semi. Namaku adalah Raja Abadi Xingsu. Saat aku masih hidup, aku berada di tahap awal tingkat keempat Raja Abadi. Aku pernah terkenal di alam abadi Beisen. Karena kau bisa datang ke tempat warisanku diwariskan, kau pastilah pewarisku. Suara yang dalam, kuat dan magnetis terdengar perlahan. Mendengar ini, Lin Qingyan dan peri giok rubah putih membuka mata mereka lebar-lebar pada saat yang sama. Kesempatan di dalam formasi penyembunyian nafas memang ditinggalkan oleh seorang Raja Abadi yang kuat. Terlebih lagi, dia adalah ahli tingkat atas di tahap awal level keempat Raja Abadi. Hanya Cukong yang terlihat acuh tak acuh. Bagi yang lain, pria kuat di tahap awal level keempat Raja Abadi sudah pasti dianggap sebagai bos besar. Namun bagi Cukong, itu bukan apa-apa. Dengan pagoda kekacauan yang dimilikinya, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai level ini. Saat Raja Abadi Pohon Bintang selesai berbicara, lingkaran cahaya hijau melayang keluar dari patung batu dan muncul di depan Cukong. Jelas, warisan Raja Abadi Pohon Bintang memilih Cukong. Namun Cukong bahkan tidak melihat lingkaran hijau itu, dia hanya menarik tangan Lin Qingyan dan menekannya. Berdengung, lingkaran hijau itu bergetar sedikit dan berubah menjadi cincin penyimpanan, muncul di tangan Lin Qingyan. Lin Qingyan mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyelidikinya. Tiba-tiba, matanya membelalak kaget.
Cincin penyimpanan ini berisi semua kekayaan Raja Abadi Pohon Bintang. Ada jutaan batu abadi tingkat menengah saja. Ada juga sejumlah besar mantra dan keterampilan abadi, ramuan abadi, artefak abadi, obat-obatan abadi, dan material abadi. Nilai total semua harta karun yang ditambahkan mencapai jutaan batu abadi kelas menengah. Jika dikonversi menjadi batu abadi tingkat rendah, jumlahnya akan menjadi miliaran batu abadi tingkat rendah. Saat ini, kekayaan Lin Qingyan telah melampaui ayahnya. Dengan sumber daya kultivasi ini, Lin Qingyan akan memiliki cukup sumber daya untuk mencapai tingkat ke-9 alam abadi. Cukong, aku akan memilih beberapa metode sihir, keterampilan sihir, dan metode rahasia yang cocok untukku, dan sumber daya kultivasi lainnya akan kuberikan kepadamu. Kata Lin Qingyan. Cukong melambaikan tangannya. Saya memiliki sumber daya untuk berkultivasi. Lihat apakah Anda memiliki harta karun yang cocok untuk rubah putih giok abadi dan bagikan beberapa peluang dengannya. Mendengar ini, Lin Qingyan segera mulai memilih dari cincin penyimpanannya. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangan gioknya, dan tiba-tiba sebuah cambuk hijau panjang, 10 botol ramuan, ratusan obat abadi, bahan abadi, dan tumpukan batu abadi kelas menengah muncul di depannya. Apakah ini semua untukku? Peri jade White Fox bertanya dengan tak percaya, matanya terbuka lebar. Bukannya dia tidak ingin mempercayainya, tapi Lin Qingyan sudah memberikannya terlalu banyak. Cambuk hijau itu adalah senjata abadi tingkat tinggi kelas 5 dan tak ternilai harganya. Begitu ia menjadi binatang peri tingkat kelima awal, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat jika ia memiliki cambuk hijau di tangannya. Dan ke-10 botol ramuan itu semuanya adalah kelas 5 ke bawah atau ke atas, yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Bahkan ada 1 botol ramuan kelas 5 kelas atas. Dengan bantuan 10 botol ramuan ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ada ratusan obat-obatan abadi dan ramuan abadi, dan yang terburuk adalah obat-obatan abadi dan ramuan abadi kelas 4 yang sangat berharga. Jika tidak membutuhkannya, dapat ditukar dengan sumber daya budidaya yang dibutuhkannya. Batu abadi kelas menengah yang tersisa berjumlah 50.000 buah. Setara dengan 50 juta batu abadi tingkat rendah. Bahkan untuk binatang abadi tingkat keempat yang kuat, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Tentu saja untukmu, Lin Qingyan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Nona Qingyan. Peri rubah putih giok merasakan ketulusan dalam kata-kata Lin Qingyan dan langsung menangis terseduh-seduh karena rasa terima kasih. Tidak ada seorang pun yang pernah begitu baik padanya, dan dalam hatinya ia telah sepenuhnya menerima Lin Qingyan sebagai tuannya. Jika saat ini ia menemui bahaya, ia akan berdiri di depan Lin Qingyan tanpa ragu, bahkan jika harus membayar dengan nyawanya, ia akan bersedia melakukannya. Merasakan gejolak emosi peri giok rubah putih, Cukong tersenyum tipis. Ketika rubah putih giok peri tumbuh dewasa, ia tidak hanya dapat melindungi Lin Qingyan, tetapi juga melindungi negeri dongeng Qin besar. Semua kesempatan telah diperoleh, sekarang saatnya meninggalkan lembah roh pohon, kata Cukong. Setelah itu, kedua pria dan binatang itu meninggalkan aula, kembali ke pantai, dan kemudian menelusuri kembali jejak mereka. Pada saat ini, di luar lembah roh pohon, puluhan sosok berdiri di udara, memancarkan niat membunuh dan menggemparkan dunia. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria setengah baya dengan wajah berwibawa. Itu adalah ayah Wang Yuanfei, penguasa kota Yuansu, Wang Tianhong. Di belakang Wang Tianhong, kecuali tetua agung kota Yuansu yang kultivasinya telah mencapai tahap akhir dewa abadi, selusin lainnya adalah para elit kota Yuansu, dan kultivasi mereka telah mencapai tahap kelima dewa emas atau lebih tinggi. Belasan orang yang bersatu padu nyaris tak mampu melawan orang kuat setingkat Raja Abadi. Tuan Kota, setelah diselidiki, pasangan yang menaruh dendam terhadap tuan muda kedua itu tidak pernah keluar lagi sejak mereka memasuki lembah roh pohon. Tetua Agung Kota Yuansu melaporkan. Wang Tianhong berkata dengan dingin. Tutup pintu masuknya, jangan biarkan nyamuk keluar. Meskipun dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Wang Yuanfei meninggal di tangan Cukong dan Lin Qingyan. Tetapi dia lebih baik membunuh 1000 orang karena kesalahan daripada membiarkan 1 orang pun pergi. Selain itu, satu-satunya orang yang mempunyai dendam terhadap Wang Yuanfei baru-baru ini adalah Cukong dan Lin Qingyan. Terlebih lagi, Wang Yuanfei meninggal di lembah roh pohon. Jadi,
dia segera membawa para elit kota Yuanshu dan bergegas keluar lembah suling. Formasi seperti itu langsung membuat para biksu yang ingin memasuki lembah roh pohon takut. Mereka bersembunyi di kejauhan dan melihat ke arah pintu masuk. Beberapa jam kemudian, kabut putih tiba-tiba muncul di pintu masuk. 3 sosok berjalan keluar dari lembah roh pohon. Itu adalah Cukong, Lin Qingyan, dan peri jade White Fox. Tuan kota, orang yang menaruh dendam terhadap tuan muda kedua adalah sepasang guguk dan kutu kupret ini. Tetua Agung kota Yuanshu menunjuk ke arah Cukong dan Lin Qingyan lalu berteriak. Ledakan! Ketika Wang Tianhong mendengar ini, niat membunuh yang dahsyat tiba-tiba meletus dari badannya, berubah menjadi hawa pembunuhan yang membara, menyapu ke arah Cukong, Lin Qingyan, dan rubah putih peri giok. Mendengus. Cukong mendengus dingin. Kegilaan membunuh yang merasukinya lenyap dalam sekejap. Seorang abadi yang kuat, pembunuh anakku memang kau. Wang Tianhong menatap Cukong dengan niat membunuh di matanya. Cukong berkata dengan tenang. Jika Anda adalah wali kota Yuanshu, maka putra Anda telah mati di tanganku. Melihat Cukong mengakuinya sendiri, sorot mata Wang Tianhong memancarkan aura dingin, dia ingin segera menyerang Cukong. Para tetua agung dan para elit kota Yuanshu di belakangnya juga mengunci Cukong, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Hah! Wang Tianhong menarik napas dalam-dalam, menahan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata kepada Cukong. Siapa kamu? Katakan padaku namamu. Jika kamu memiliki latar belakang yang luar biasa, penguasa kota ini mungkin dapat menyelamatkan hidupmu. Namun, jika latar belakangmu, Cukong langsung menyela perkataan Wang Tianhong dan berkata, tidak perlu bertanya, aku dari Xuan Shenzhou dan tidak punya latar belakang apapun. Ketika Wang Tianhong mendengar ini, wajahnya berubah sepenuhnya muram dan dia tidak lagi memiliki kekhawatiran dalam hatinya. Provinsi Xuanzhen adalah provinsi terkecil dan paling jarang penduduknya di antara 3 provinsi utama di negeri Dongeng Beisen. Bahkan tidak sedikit orang kuat di wilayah Raja Dongeng. Dengan tingkat kultivasinya yang berada pada tahap awal tingkat ketiga Dewa Abadi, ditambah dengan kekuatan dahsyat kota Yuanshu, dia lebih dari mampu untuk tidak takut pada kekuatan manapun di prefektur Xuanzhen. Kalau begitu, kau harus membayar nyawa anakku. Geram Wang Tianhong. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan, Cukong tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Wang Tianhong mensibir, apakah kamu takut, ingin memohon belas kasihan? Sudah terlambat, bahkan jika kamu melepaskan kultivasimu dan berlutut di depan penguasa kota ini untuk bersujud dan meminta maaf, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Cukong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lebih baik kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Alasan mengapa aku berkata tunggu sebentar adalah karena aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu tahu apa pekerjaan putramu? Wang Tianhong berkata dengan nada dingin. Putraku baru saja jatuh cinta pada wanita di sebelahmu. Mengapa kau membunuhnya dengan begitu kejam? Sebagai seorang ayah, dia tentu sangat mengenal karakter Wang Yuanfei. Namun menurutnya, kecanduan seks bukanlah masalah besar. Belum lagi bermain dengan beberapa wanita, dia tidak akan berpikir ada yang salah bahkan jika dia bermain dengan ratusan atau ribuan wanita. Sebaliknya, ia percaya bahwa dipermainkan oleh putranya merupakan suatu berkah bagi para wanita itu. Ketika Cukong mendengar apa yang dikatakan Wang Tianhong, dia mensibir, kalian berdua memang seperti burung yang sama. Karena kalian sangat merindukan putra kalian, maka pergilah cari dia di jalan menuju alam baka. Kau ingin membunuh penguasa kota ini. Hanya kau. Wang Tianhong mendengus dingin, matanya penuh penghinaan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Cukong. Menurut pemikirannya, bahkan jika Cukong membunuh Wang Yuanfei dan 2 tetua kota Yuanshu di lembah roh pohon, tingkat kultivasinya paling-paling hanya akan berada pada tahap awal tingkat kedua Raja Abadi. Tetapi dia adalah Raja Abadi yang kuat di awal level ketiga. Dengan tetua agung kota Yuanshu dan banyak elit di belakangnya, dia tidak takut bahkan saat menghadapi Dewa Abadi yang kuat di tahap tengah level ketiga. Bagaimana mungkin Cukong, seorang desa dari provinsi Xuanzhen, menjadi lawannya? Begitu dia selesai berbicara, Wang Tianhong menghentakkan kaki kanannya dengan keras, berubah menjadi bayangan sisa, dan melesat ke arah Cukong. Ledakan! Terdengar suara benturan yang tumpul. Wang Tianhong datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Seperti anak panah yang melesat dari busurnya, ia melesat mundur dan menghantam keras ke kejauhan.
Menghadapi serangan yang dilancarkan Wang Tianhong, Chu Hongqi menyatukan badan dan pikirannya, meninju ke udara, dan langsung menjatuhkan Wang Tianhong. Kamu benar-benar melatih ki dan badan. Wang Tianhong menatap tangan kanannya yang sedikit gemetar, dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan bertarung Chu Kong begitu kuat. Setelah beberapa saat, Wang Tianhong menyingkirkan keterkejutan di matanya dan mendengus dingin. Bahkan jika kamu melatih ki dan badan, lalu kenapa? Aku hanya meremehkan musuh dan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Setelah mengatakan ini, dia mendorong kultivasinya ke tingkat yang ekstrim. Telapak kayu yin, Wang Tianhong berteriak keras. Dia menyatukan tangan kanannya, udara hitam melilit telapak tangannya, membawa bau korosif yang kuat, dan menamparkan Chu Kong dengan keras, bermaksud membunuhnya dengan satu pukulan. Namun imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Chu Kong memanggil pedang naga langit dan menebasnya di depannya. Mendesis. Energi pedang yang sangat tajam langsung menghancurkan keterampilan abadi yang ditampilkan oleh Wang Tianhong dan meledakkannya lagi. Jika hanya ini kekuatanmu, maka dalam serangan berikutnya, kau akan menemukan putramu di jalan menuju dunia bawah, kata Chu Kong ringan. Kau sangat sombong. Wang Tianhong menggertakkan giginya dan berkata, meskipun kekuatan tempurmu sedikit lebih tinggi dari penguasa kota ini, tetapi di belakang penguasa kota ini, ada para tetua dan elit kota Yuansu yang hebat. Kau pasti akan mati hari ini. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke tetua agung kota Yuansu dan yang lainnya dan memerintahkan. Semuanya, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Selama kalian membunuh bocah ini, penguasa kota ini akan memberi kalian hadiah yang besar. Mendengar ini, Tetua Agung Kota Yuansu dan yang lainnya segera mengerahkan segenap kekuatan mereka, menggunakan keterampilan abadi terkuat mereka untuk menyerang Chu Kong. 9 pedang kayu misterius. Cahaya emas membantai para iblis. Tongkat panlong. Telapak kaca. Pada saat yang sama, Wang Tianhong juga menggunakan kartu trufnya dan memperlihatkan keterampilan sihirnya yang terkuat. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengeluarkan pedang hijau tua dari cincin penyimpanan. Pedang ini merupakan senjata abadi menengah tingkat kelima yang bermutu tinggi dan memiliki kekuatan besar. Wang Tianhong menggenggam erat pedang hijau tua itu dengan kedua tangannya, dan berusaha sekuat tenaga mengerahkan kekuatan abadi di badannya dan menyuntikkannya ke dalam pedang. Kemudian dia mengunci Chu Kong dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Tebasan Yinmu menghancurkan langit. Di langit, bayangan besar pedang abadi mengembun dan mengeluarkan bau busiuk yang kuat, seperti kayu busiuk. Hantu pedang ajaib itu diberkati dengan asal-usul kayu busiuk, yang menempati peringkat tinggi di antara asal-usul perantara surga dan bumi. Wang Tianhong yakin bahwa serangan terkuatnya yang dikombinasikan dengan serangan dari Tetua Agung Kota Yuansu dan yang lainnya akan sulit dilawan bahkan oleh Raja Abadi yang kuat di tahap tengah level ketiga. Apakah ini kekuatan kota teratas di Sensu? Chu Kong menggelengkan kepalanya sedikit, dengan kekecewaan di matanya. Dia mengira Wang Tianhong bisa memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi sekarang tampaknya dia hanya membutuhkan 80% kekuatannya untuk membunuhnya. Teknik pedang 3 bakat. Chu Kong memegang pedang naga langit di tangannya dan menebasnya ke depan. Ledakan. Atribut api, kayu, dan emas dari kekuatan abadi dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan langsung mengembun menjadi 21 pedang abadi raksasa, yang menjulang tinggi di langit. Dengan berkah asal-muasal api yang ganas, asal-muasal hutan, dan asal-muasal kristal emas, 21 pedang abadi raksasa membentuk formasi pedang 3 bakat, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi, dan menebas dengan ganas hantu pedang abadi dan keterampilan abadi lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang, kehampaan meledak, dan ledakan terdengar satu demi satu. Di bawah tatapan ngeri Wang Tianhong, Tetua Agung Kota Yuansu dan yang lainnya, formasi pedang 3 bakat langsung menghancurkan hantu pedang abadi dan keterampilan abadi lainnya dengan kekuatannya yang luar biasa. Ketika Wang Tianhong mendengar ini, niat membunuh yang dahsyat tiba-tiba meletus dari badannya, berubah menjadi hawa pembunuhan yang membara, menyapu ke arah Chu Kong, Lin Qingyan, dan rubah putih peri giok. Mendengus. Chu Kong mendengus dingin. Kegilaan membunuh yang merasukinya lenyap dalam sekejap. Seorang abadi yang kuat, pembunuh anakku memang kau. Wang Tianhong menatap Chu Kong dengan niat membunuh di matanya. Chu Kong berkata dengan tenang, jika Anda adalah wali kota Yuansu,
maka putra Anda telah mati di tanganku. Melihat Cukong mengakuinya sendiri, sorot mata Wang Tianhong memancarkan aura dingin, dia ingin segera menyerang Cukong. Para tetua agung dan para elit kota Yuansu di belakangnya juga mengunci Cukong, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Hah! Wang Tianhong menarik napas dalam-dalam, menahan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata kepada Cukong. Siapa kamu? Katakan padaku namamu. Jika kamu memiliki latar belakang yang luar biasa, penguasa kota ini mungkin dapat menyelamatkan hidupmu. Namun, jika latar belakangmu... Cukong langsung menyela perkataan Wang Tianhong dan berkata, tidak perlu bertanya, aku dari Xuan Shenzhou dan tidak punya latar belakang apapun. Ketika Wang Tianhong mendengar ini, wajahnya berubah sepenuhnya muram dan dia tidak lagi memiliki kekhawatiran dalam hatinya. Provinsi Xuanzhen adalah provinsi terkecil dan paling jarang penduduknya di antara 3 provinsi utama di negeri Dongeng Beisen. Bahkan tidak sedikit orang kuat di wilayah Raja Dongeng. Dengan tingkat kultivasinya yang berada pada tahap awal tingkat ketiga Dewa Abadi, ditambah dengan kekuatan dahsyat kota Yuansu, dia lebih dari mampu untuk tidak takut pada kekuatan manapun di prefektur Xuanzhen. Kalau begitu, kau harus membayar nyawa anakku. Geram Wang Tianhong. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan, Cukong tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Wang Tianhong mensibir, apakah kamu takut, ingin memohon belas kasihan? Sudah terlambat, bahkan jika kamu melepaskan kultivasimu dan berlutut di depan penguasa kota ini untuk bersujud dan meminta maaf, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Cukong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lebih baik kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Alasan mengapa aku berkata tunggu sebentar adalah karena aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu tahu apa pekerjaan putramu? Wang Tianhong berkata dengan nada dingin. Putraku baru saja jatuh cinta pada wanita di sebelahmu. Mengapa kau membunuhnya dengan begitu kejam? Sebagai seorang ayah, dia tentu sangat mengenal karakter Wang Yuanfei. Namun menurutnya, kecanduan seks bukanlah masalah besar. Belum lagi bermain dengan beberapa wanita, dia tidak akan berpikir ada yang salah bahkan jika dia bermain dengan ratusan atau ribuan wanita. Sebaliknya, ia percaya bahwa dipermainkan oleh putranya merupakan suatu berkah bagi para wanita itu. Ketika Cukong mendengar apa yang dikatakan Wang Tianhong, dia mensibir, kalian berdua memang seperti burung yang sama. Karena kalian sangat merindukan putra kalian, maka pergilah cari dia di jalan menuju alam baka. Kau ingin membunuh penguasa kota ini. Hanya kau. Wang Tianhong mendengus dingin, matanya penuh penghinaan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Cukong. Menurut pemikirannya, bahkan jika Cukong membunuh Wang Yuanfei dan 2 tetua kota Yuansu di lembah roh pohon, tingkat kultivasinya paling-paling hanya akan berada pada tahap awal tingkat kedua Raja Abadi. Tetapi dia adalah Raja Abadi yang kuat di awal level ketiga. Dengan tetua agung kota Yuansu dan banyak elit di belakangnya, dia tidak takut bahkan saat menghadapi Dewa Abadi yang kuat di tahap tengah level ketiga. Bagaimana mungkin Cukong, seorang desa dari provinsi Xuanzhen, menjadi lawannya? Begitu dia selesai berbicara, Wang Tianhong menghentakkan kaki kanannya dengan keras, berubah menjadi bayangan sisa, dan melesat ke arah Cukong. Ledakan! Terdengar suara benturan yang tumpul. Wang Tianhong datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Seperti anak panah yang melesat dari busurnya, ia melesat mundur dan menghantam keras ke kejauhan. Menghadapi serangan yang dilancarkan Wang Tianhong, Chu Hongqi menyatukan badan dan pikirannya, meninju ke udara, dan langsung menjatuhkan Wang Tianhong. Kamu benar-benar melatih ki dan badan. Wang Tianhong menatap tangan kanannya yang sedikit gemetar, dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan bertarung Cukong begitu kuat. Setelah beberapa saat, Wang Tianhong menyingkirkan keterkejutan di matanya dan mendengus dingin, bahkan jika kamu melatih ki dan badan, lalu kenapa? Aku hanya meremehkan musuh dan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Setelah mengatakan ini, dia mendorong kultivasinya ke tingkat yang ekstrim. Telapak kayu yin, Wang Tianhong berteriak keras. Dia menyatukan tangan kanannya, udara hitam melilit telapak tangannya, membawa bau korosif yang kuat, dan menamparkan Cukong dengan keras, bermaksud membunuhnya dengan satu pukulan. Namun imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Cukong memanggil pedang naga langit dan menebasnya di depannya. Mendesis. Energi pedang yang sangat tajam langsung menghancurkan keterampilan abadi yang ditampilkan oleh Wang Tianhong dan meledakkannya lagi.
Jika hanya ini kekuatanmu, maka dalam serangan berikutnya, kau akan menemukan putramu di jalan menuju dunia bawah, kata Cukong ringan. Kau sangat sombong. Wang Tianhong menggertakkan giginya dan berkata, meskipun kekuatan tempurmu sedikit lebih tinggi dari penguasa kota ini, tetapi di belakang penguasa kota ini, ada para tetua dan elit kota Yuansu yang hebat. Kau pasti akan mati hari ini. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke tetua agung kota Yuansu dan yang lainnya dan memerintahkan. Semuanya, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Selama kalian membunuh bocah ini, penguasa kota ini akan memberi kalian hadiah yang besar. Mendengar ini, tetua agung kota Yuansu dan yang lainnya segera mengerahkan segenap kekuatan mereka, menggunakan keterampilan abadi terkuat mereka untuk menyerang Cukong. 9 pedang kayu misterius. Cahaya emas membantai para iblis. Tongkat panlong. Telapak kaca. Pada saat yang sama, Wang Tianhong juga menggunakan kartu trufnya dan memperlihatkan keterampilan sihirnya yang terkuat. Dia hanya mengangkat tangan kanannya ke udara dan mengeluarkan pedang hijau tua dari cincin penyimpanan. Pedang ini merupakan senjata abadi menengah tingkat kelima yang bermutu tinggi dan memiliki kekuatan besar. Wang Tianhong menggenggam erat pedang hijau tua itu dengan kedua tangannya, dan berusaha sekuat tenaga mengerahkan kekuatan abadi di badannya dan menyuntikkannya ke dalam pedang. Kemudian dia mengunci Cukong dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Tebasan Yinmu menghancurkan langit. Di langit, bayangan besar pedang abadi mengembun dan mengeluarkan bau busiuk yang kuat, seperti kayu busiuk. Hantu pedang ajaib itu diberkati dengan asal-usul kayu busiuk, yang menempati peringkat tinggi di antara asal-usul perantara surga dan bumi. Wang Tianhong yakin bahwa serangan terkuatnya yang dikombinasikan dengan serangan dari tetua agung kota Yuansu dan yang lainnya akan sulit dilawan bahkan oleh Raja Abadi yang kuat di tahap tengah level ketiga. Apakah ini kekuatan kota teratas di Sensu? Cukong menggelengkan kepalanya sedikit, dengan kekecewaan di matanya. Dia mengira Wang Tianhong bisa memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi sekarang tampaknya dia hanya membutuhkan 80% kekuatannya untuk membunuhnya. Teknik pedang 3 bakat. Cukong memegang pedang naga langit di tangannya dan menebasnya ke depan. Ledakan. Atribut api, kayu, dan emas dari kekuatan abadi dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan langsung mengembun menjadi 21 pedang abadi raksasa, yang menjulang tinggi di langit. Dengan berkah asal-muasal api yang ganas, asal-muasal hutan, dan asal-muasal kristal emas, 21 pedang abadi raksasa membentuk formasi pedang 3 bakat, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi, dan menebas dengan ganas hantu pedang abadi dan keterampilan abadi lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang, kehampaan meledak, dan ledakan terdengar satu demi satu. Di bawah tatapan ngeri Wang Tianhong, tetua agung kota Yuansu dan yang lainnya, formasi pedang 3 bakat langsung menghancurkan hantu pedang abadi dan keterampilan abadi lainnya dengan kekuatannya yang luar biasa. Ketika Cukong, Lin Qingyan dan Xianyu Baihu sedang mengantri, mereka tiba-tiba melihat seorang pemuda memegang kipas kertas putih dan dengan wajah bangga berjalan melewati antrean. Kemudian, di bawah pujian para penjaga di gerbang kota, dia berjalan memasuki kota Sansuan. Sebelum memasuki kota, pemuda itu berbalik dan melirik orang-orang yang mengantri, matanya penuh dengan penghinaan. Orang itu tampaknya adalah jenius dari keluarga pil abadi keluarga Bai Fanyu. Ya, dia Bai Fanyu. Di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi ahli pil abadi tingkat rendah tingkat 4. Masa depannya tidak terbatas. Kali ini dia datang ke kota Sansuan, selain ingin memperbarui lencana peringkat Master Pil Abadi, dia mungkin juga ingin mencoba kemampuannya di Paviliun Suandan. Paviliun Suandan adalah ujian alkimia yang ditinggalkan oleh pendiri kota Sansuan. Anda bisa mendapatkan hadiah yang berbeda untuk setiap level yang Anda lalui. Namun, setiap alkemis abadi hanya memiliki 2 kesempatan untuk melewati paviliun tersebut. Cukong mendengar perbincangan di antara kerumunan, menepuk-nepuk kultivator di depannya, dan bertanya, rekan Taois, mengapa pemuda itu bisa langsung masuk kota tanpa mengantri? Seorang lelaki berpenampilan kasar menoleh dan melirik Cukong, lalu berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya kamu berada di kota Sansuan, adik kecil. Kota Sansuan adalah salah satu dari 4 kota alkimia utama di persekutuan alkemis abadi. Alkemis abadi dapat menikmati hak istimewa tertentu di kota tersebut. Misalnya,
Mereka dapat menikmati diskon untuk pembelian obat-obatan abadi dan sumber daya kultivasi, dan mereka dapat diatur dengan kamar kelas 1 saat menginap di penginapan, dan lainnya. Selain itu, ahli pil abadi di atas peringkat keempat dapat membawa orang langsung ke kota tanpa harus mengantre. Cukong mengangkat alisnya saat mendengar ini, lalu menangkupkan tinjunya ke arah pria kekar itu. Terima kasih, rekan Tao. Kemudian dia membawa Lin Qingyan dan rubah putih peri giok, meninggalkan tim, dan berjalan langsung menuju gerbang kota. Wajah lelaki kekar itu berubah ketika melihat ini, dan dia segera mengirim pesan suara untuk mengingatkannya. Dao You, kapten tim penjaga gerbang kota adalah ahli pil abadi tingkat rendah kelas 4. Kamu tidak bisa masuk. Cepatlah mundur ke ujung tim dan berbaris lagi. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Persekutuan alkemis abadi memiliki pengaruh besar di Disenzu, dan lebih dari 90% master alkemis abadi akan bergabung dengan persekutuan alkemis abadi. Untuk meningkatkan status dan pengaruh ahli pil abadi, persekutuan ahli pil abadi telah merumuskan sistem lencana tingkatan untuk memberikan lencana tingkatan kepada ahli pil abadi yang telah mencapai tingkatan yang sesuai. Bai Fanyu, yang baru saja memasuki kota, mengenakan lencana ahli pil abadi tingkat rendah kelas 4 di dadanya. Pria kekar itu tidak melihat Cukong mengenakan lencana dan mengira bahwa dia bukanlah seorang ahli pil abadi dan ingin menyelinap ke kota, jadi dia buru-buru mengirim pesan untuk mengingatkannya. Cukong seakan tidak mendengar peringatan dari lelaki kekar itu, dan datang ke gerbang kota bersama Lin Qingyan dan rubah putih giok peri. Penjaga di gerbang kota segera menghentikan kedua pria dan binatang itu dan berteriak dengan dingin, "Kembali." Cukong mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah mereka mengatakan bahwa ahli pil abadi di atas peringkat keempat dapat langsung membawa orang ke kota? Penjaga gerbang kota melirik dada Cukong dan mendengus, "Benar sekali. Tapi apakah kamu seorang ahli pil abadi tingkat 4 atau lebih tinggi? Bahkan tidak ada lencana tingkat di dadamu. Kamu jelas-jelas seorang penipu." Setelah mengatakan itu, para penjaga di gerbang kota bersiap menggunakan kekuatan untuk memberi Cukong pelajaran. Tepat saat dia mengayunkan tombak di tangannya dan menyerang Cukong, terdengar dengusan dingin. Mendengus. Kekuatan spiritual yang luar biasa meledak dari badan Cukong, seperti banjir dari langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Penjaga gerbang kota terlempar dan wajahnya berubah pucat dan tak berdarah dalam sekejap. Dia merasakan bahwa alam jiwa Cukong sedikitnya telah mencapai puncak tingkat keempat jiwa abadi, dan bahkan mungkin telah mencapai tingkat kelima jiwa abadi. Ekspresi Kapten Li dari tim penjaga gerbang kota berubah lagi, dan dia segera membungkuk dan memberi hormat. "Kami buta dan menyinggung Anda, Tuan. Saya harap Anda memaafkan kami." Pria kekar itu membuka mulutnya lebar-lebar ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Hongqi, yang datang ke kota Sansuan untuk pertama kalinya, bahkan tidak tahu aturan untuk memasuki kota itu, ternyata memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Mungkinkah Cukong benar-benar seorang ahli pil abadi tingkat 4 atau lebih tinggi? Tetapi mengapa dia tidak mengenakan tanda pangkat? Kapten Li juga memiliki keraguan seperti itu di dalam hatinya, dan bertanya dengan hati-hati. "Tuan, bisakah Anda mengeluarkan lencana pangkat dan membiarkan saya melihatnya?" Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah mengikuti penilaian tingkat ahli pil abadi, jadi aku tidak punya lencana. Jika kamu benar-benar membutuhkannya, kamu bisa membawaku ke tempat penilaian di kota dan mengikuti penilaian di tempat. Bagaimanapun, penilaian nilai tidak memakan waktu terlalu lama, dan setelah mendapatkan lencana nilai, Anda dapat menikmati banyak hak istimewa di kota tersebut." Mata Kapten Li membelalak saat mendengar ini. Dia jelas tidak menyangka bahwa Cukong tidak pernah mengikuti ujian tingkat ahli pil abadi. Namun, dilihat dari tekanan jiwa yang baru saja dilepaskan Cukong, dia seharusnya punya harapan bisa lulus penilaian seorang ahli pil abadi tingkat rendah tingkat 4. Kapten Li segera memimpin jalan dan membawa Cukong, Lin Qingyan, dan peri jade White Fox ke titik penilaian di kota. Jika Cukong lulus ujian, apa yang terjadi di gerbang kota tentu saja merupakan kesalahan para penjaga gerbang kota. Tetapi jika Cukong gagal dalam penilaian, dia harus membayar harga mahal atas perbuatannya. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke aula. Di atas aula utama, 5 karakter besar ditulis dengan gaya flamboyan, Persekutuan Alkemis Abadi. Ini adalah cabang dari Asosiasi Alkemis Abadi yang didirikan di kota Sansuan.
Manajernya adalah seorang alkemis abadi tingkat atas tingkat 4. Pada saat ini, selain manajer Zhao, ada seorang pemuda lain di aula, yang bernama Bai Yufan. Dia akan mengikuti penilaian untuk menjadi ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 4. Kapten Li memberi hormat dan melaporkan semua yang terjadi di gerbang kota kepada manajer Zhao. Bai Yufan, yang berdiri di samping, mensibir ketika mendengar ini. Dia tidak percaya bahwa Cukong dapat lulus penilaian seorang ahli pil abadi tingkat rendah kelas 4. Menurutnya, Cukong hanyalah seorang kutu kupret yang memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat, jadi dia ingin berpura-pura menjadi ahli pil abadi tingkat tinggi dan menikmati hak istimewa. Meskipun manajer Zhao juga ragu, dia masih bersedia memberi Cukong kesempatan untuk mengikuti tes. Di belakangnya, ada 3 pintu perunggu. Mereka masing-masing sesuai dengan penilaian Master Pil Abadi tingkat rendah tingkat 4, penilaian Master Pil Abadi tingkat menengah tingkat 4, dan penilaian Master Pil Abadi tingkat tinggi tingkat 4. Manajer Zhao menunjuk ke pintu perunggu di paling kiri dan berkata kepada Cukong, "Silakan. Saya harap Anda dapat lulus ujian ahli pil abadi tingkat rendah tingkat 4. Cukong menggelengkan kepalanya dan menolak untuk masuk ke pintu perunggu di paling kiri. Tindakan ini membuat Bai Yufan semakin yakin dengan tebakannya, dan dia mensibir, "Jelas, orang ini tahu bahwa dia akan terbongkar begitu dia masuk, jadi dia tidak berani masuk." Perkataan Bai Yufan membuat manajer Zhao dan Kapten Li tampak muram. Cukong melirik Bai Yufan dengan jijai dan berkata dengan acuh tak acuh. "Penilaian ahli pil abadi tingkat rendah tingkat 4 saja masih jauh dari cukup untuk menunjukkan tingkat alkimia saya. Saya ingin memasuki pintu perunggu di paling kanan untuk berpartisipasi dalam penilaian ahli pil abadi tingkat tinggi tingkat 4. Karena manajer Zhao, orang tertinggi yang bertanggung jawab atas cabang kota Sansuan dari Asosiasi Alkemis Abadi, hanya seorang alkemis abadi tingkat tinggi tingkat 4, cabang tersebut paling banyak hanya dapat melakukan penilaian alkemis abadi tingkat tinggi tingkat 4. Kalau tidak, dengan tingkat alkimia yang dimiliki Cukong, dia bisa langsung mengikuti penilaian alkemis abadi tingkat rendah tingkat 5. Kata-kata percaya diri Cukong memiliki arti berbeda di telinga Bai Yufan. Dia mensibir dan berkata, "Orang desa yang tidak pernah berpartisipasi dalam penilaian tingkat ahli pil abadi berani berbicara dan mengatakan bahwa penilaian ahli pil abadi tingkat rendah tingkat 4 tidak dapat mengeluarkan keterampilan alkimia Anda. Sungguh konyol. Menurut pendapatku, kau jelas-jelas mencoba menggunakan penilaian ahli pil abadi tingkat tinggi tingkat 4 yang paling sulit untuk menutupi fakta bahwa kau seorang pemalas." Ketika manajer Zhao mendengar ini, cahaya dingin bersinar di matanya dan dia setuju dengan apa yang dikatakan Bai Yufan. Menurutnya, alasan Cukong memilih penilaian ahli pil abadi tingkat tinggi kelas 4 di paling kanan adalah untuk mencari alasan kegagalan penilaian tersebut. Saat itu, Cukong pasti akan mengatakan kalau level alkimia miliknya sudah pasti mencapai di atas level ahli pil abadi tingkat rendah kelas 4, namun penilaian dari ahli pil abadi tingkat tinggi kelas 4 terlalu sulit, jadi dia gagal. Pengurus ini akan menilai Anda secara pribadi. Jika Anda gagal dalam penilaian, Anda harus menanggung amarah saya. Manajer Zhao menatap tajam ke arah Cukong, mendengus dingin, lalu berbalik dan berjalan ke pintu perunggu di paling kanan. Melihat ini, Bai Yufan mensibir dan menatap Cukong dengan ekspresi mengejek, "Wah, kamu mengacaukan segalanya." Cukong bahkan tidak melihat ke arah Bai Yufan, dan berjalan langsung menuju pintu perunggu di paling kanan. Di matanya, Bai Yufan tidak lebih dari seorang badut dan tidak layak mendapatkan perhatiannya sama sekali. Bai Yufan merasa bahwa Cukong mengabaikannya, dan dia langsung marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, aku akan membiarkanmu mengamuk untuk sementara waktu. Ketika kamu gagal dalam penilaian, selain kemarahan manajer Zhao, kamu juga harus menanggung kemarahanku." Setelah berkata demikian, dia berjalan memasuki pintu perunggu tengah dengan marah untuk mengikuti penilaian ahli pil abadi menengah tingkat 4. Faktanya, isi penilaian setiap tingkatan serupa. Penilaian dilakukan dalam 3 aspek, kekuatan jiwa, tingkat pengendalian api, dan tingkat alkimia. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Pintu perunggu di tengahnya terbuka perlahan. Bai Yufan berjalan keluar dengan ekspresi bangga di wajahnya. Di dadanya, ia mengenakan lencana khusus. Lencana tersebut diukir dengan tungku alkimia dengan 4 riak pada tungku tersebut, yang melambangkan tingkatan keempat. Di atas tungku alkimia, ada 2 pil terukir, melambangkan tingkat menengah.
Lencana ini adalah lencana seorang ahli pil abadi menengah tingkat 4, yang artinya Bai Yufan telah lulus penilaian seorang ahli pil abadi menengah tingkat 4. Dia menatap aula kosong itu sambil menyeringai, kutu kupret itu seharusnya sudah lama gagal dalam penilaian dan dihukum berat oleh manajer Zhao. Sebelum dia selesai berbicara, pintu perunggu di paling kanan tiba-tiba terbuka. Chu Kong dan manajer Zhao berjalan keluar perlahan. Jika dilihat lebih dekat, langkah manajer Zhao sebenarnya setengah langkah lebih lambat dari Chu Kong, dan dia tertinggal di belakang Chu Kong. Selain itu, Chu Kong mengenakan lencana nilai di dadanya. Tungku alkimia pada lambangnya memiliki 4 riak di badan tungku dan 3 pil terukir di atasnya. Itu adalah lencana seorang ahli pil abadi tingkat tinggi tingkat 4. Ini berarti bahwa Chu Kong telah lulus penilaian seorang ahli pil abadi tingkat tinggi kelas 4. Bagaimana ini mungkin? Bai Yufan membelalakan matanya dengan ekspresi tidak percaya. Manajer Zhao, apakah ada yang salah dengan penilaiannya? Anak ini tidak pernah mengikuti penilaian tingkat, bagaimana mungkin dia bisa langsung lulus penilaian ahli pil abadi tingkat tinggi tingkat 4? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tekanan besar tiba-tiba meledak dari badan manajer Zhao dan menghantam Bai Yufan. Celepuk, Bai Yufan tidak mampu menahan tekanan itu dan jatuh berlutut. Apakah kau sedang menanyaiku? Menanyai penilaian dari persekutuan alkemis abadi milikku. Manajer Zhao menatap Bai Yufan dengan dingin, nadanya dingin. Bai Yufan segera menjelaskan, manajer Zhao salah paham. Saya sama sekali tidak bermaksud mempertanyakan Anda atau persekutuan alkemis abadi. Meskipun keluarga Bai merupakan keluarga pembuat pil abadi, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan serikat pembuat pil abadi. Sekalipun dia punya 100 nyali, dia tidak akan berani menyinggung manajer Zhao. Karena kamu tidak berani bertanya, pergilah. Ingatlah untuk bersikap hormat saat bertemu Tuan Chu lain kali. Dia bukan orang yang bisa disinggung oleh keluarga Baimu. Manajer Zhao mendengus dingin. Pupil mata Bai Yufan mengecil, dia pun buru-buru membungkuk pada Chu Kong dengan sikap rendah hati, lalu berguling keluar dari aula. Setelah Bai Yufan pergi, manajer Zhao menoleh ke arah Chu Kong dan berkata dengan hormat, adalah kesalahan Zhao karena seorang badut menyinggung Tuan Chu. Saya harap Tuan Chu akan memaafkan saya. Jika Chu Kong hanya lulus penilaian dari seorang ahli pil abadi tingkat tinggi kelas 4, manajer Zhao tentu tidak akan begitu hormat. Sebagai seorang penguji penilaian ahli pil abadi tingkat tinggi tingkat 4, dia dengan jelas merasakan bahwa tingkat alkimia Chu Kong sudah pasti mencapai pil abadi tingkat rendah tingkat 5, dan kekuatan jiwanya telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat kelima. Melihat keseluruhan persekutuan alkemis abadi, itu cukup untuk masuk dalam peringkat 10 besar. Itulah sebabnya dia mengatakan kepada Bai Yufan bahwa Chu Kong bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh keluarga Bai-nya. Mendengar ini, Chu Kong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hanya seekor semut, dia tidak pernah menganggapnya serius. Syarat penilaian cabang kota Sansuan terbatas, dan level tertinggi hanya dapat dinilai untuk ahli pil abadi tingkat tinggi kelas 4. Jika Tuan Muda Chu ingin mengikuti penilaian ahli pil abadi tingkat rendah kelas 5, dia dapat pergi ke markas besar persekutuan ahli pil abadi. Kata manajer Zhao. Chu Kong mengangguk. Jika dia punya kesempatan di masa depan, dia pasti akan mengunjungi markas besar persekutuan alkemis abadi. Saya masih harus menjelajahi paviliun Suandan, jadi saya permisi dulu. Chu Kong mengepalkan tangannya ke arah manajer Zhao, lalu berbalik dan pergi bersama Lin Qingyan dan peri jade White Fox. Setelah memperoleh lencana ahli pil abadi tingkat tinggi kelas 4, semua kultivator yang melihat Chu Kong di jalan akan menunjukkan rasa hormat kepadanya, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung Chu Kong. Paviliun Suandan terletak di sisi timur kota Sansuan, di sebelah istana penguasa kota. Paviliun ini dibangun oleh 3 pendiri kota Sansuan. Selama seseorang merupakan ahli pil peri, ia dapat bergabung dalam kabinet dan mengikuti penilaian. Setiap kali Anda melewati satu level, Anda akan memperoleh hadiah yang berbeda. Konon, kalau seseorang dapat melewati level ke-7 atau lebih, maka ia akan berkesempatan memperoleh warisan alkimia peninggalan ketiga pendiri. Namun, setiap ahli pil abadi hanya memiliki 2 kesempatan untuk memasuki paviliun. Setelah habis, Anda tidak akan bisa lagi memasuki paviliun Suandan. Pada saat ini, seseorang sedang membobol paviliun Suandan. Orang itu adalah Bai Yufan. Setelah Bai Yufan keluar dari cabang persekutuan alkemis abadi, dia langsung pergi ke paviliun Suandan. Pada saat ini,
ia telah mencapai level ketiga. Di luar paviliun Suandan, ada banyak orang yang menyaksikan kesenangan itu. Saya ingat Tuan Muda Bai. Sepertinya ini kedua kalinya dia membobol paviliun, kan? Benar sekali. Upaya pertama Tuan Muda Bai di paviliun berakhir di tingkat keempat. Tuan Bai telah lulus ujian ahli pil abadi tingkat menengah tingkat 4. Tingkat alkimianya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini, dia pasti bisa melewati level kelima. Bahkan ada harapan dia bisa melewati level ke-6. Di tengah diskusi semua orang, Bai Yufan melewati lantai 4 dan 5, dan akhirnya berhenti di lantai 6. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari paviliun Suandan dengan ekspresi enggan di wajahnya. Bai Yufan awalnya berpikir bahwa dia setidaknya bisa melewati level ke-6 kali ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya hanya bisa melewati level kelima. Ketika Bai Fanyu melihat Chu Kong, dia langsung menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, "Tuan Chu." Setelah diperingatkan oleh manajer Zhao, dia telah menyadari kesenjangan antara dirinya dan Chu Kong dan tidak lagi berani memprovokasi Chu Kong. Chu Kong mengangguk pada Bai Fanyu, lalu berjalan memasuki paviliun Suandan. Desir, yang kulihat hanyalah kilatan api. Seekor ular piton raksasa yang menyala muncul, mengayunkan ekornya yang tebal, memompa udara, dan menyerang dengan ganas ke arah Chu Kong. Tingkat pertama paviliun Suandan menguji kemampuan pengendalian api seseorang. Chu Kong melirik ular piton api raksasa itu dengan penuh rasa jijai. Dengan lambaian tangannya, 7 bola api seukuran kepalan tangan langsung mengembun di depannya, bagaikan 7 bintang api mini, melepaskan kekuatan api yang mengerikan. Di luar paviliun Suandan, semua orang berdiskusi. Siapa pemuda yang baru saja masuk itu? Tuan Muda Bai malah memberi hormat padanya. Marganya Chu. Mungkinkah dia adalah si jenius dari keluarga Chu, salah satu keluarga terkaya di negara abadi Yan Agung? Aku ingin tahu, orang ini bisa mencapai level berapa? Saat semua orang mengobrol sebentar, lentera yang tergantung di luar lantai 2 paviliun Suandan tiba-tiba menyala. Ini berarti Chu Kong telah melewati level pertama dan mencapai level kedua. Ketika semua orang melihat ini, mata mereka tiba-tiba terbelalak dan mereka berseru kaget. Sangat cepat, orang itu baru saja memasuki paviliun Suandan beberapa saat yang lalu dan dia melewati lantai pertama. Ini telah memecahkan rekor waktu tersingkat untuk lantai pertama paviliun Suandan. Sebelum seruan orang banyak itu mereda, terdengar seruan lain yang lebih keras. Ya ampun, dia sudah berhasil melewati level kedua. Siapa orang ini? Bahkan penguasa kota Sansuan saat ini tidak memiliki kecepatan secepat itu ketika dia menerobos ke paviliun Suandan. Hal terpenting dalam penilaian paviliun Suandan bukanlah tingkat alkimia, tetapi potensi alkimia. Tujuannya adalah untuk memilih jenius alkimia sejati untuk kota Sansuan. Meskipun Chu Kong telah berlatih di pagoda kekacauan selama ratusan tahun, usianya yang sebenarnya di dunia luar hanya 18 tahun. Dengan usia Chu Kong, apalagi menjadi alkemis abadi tingkat rendah kelas 5, bahkan jika dia menjadi alkemis abadi tingkat rendah kelas 1, dia akan menjadi seorang jenius alkimia tingkat atas. Oleh karena itu, penilaian paviliun Suandan merupakan hal yang mudah bagi Chu Kong, tanpa kesulitan sama sekali. Di bawah tatapan heran orang banyak, Chu Kong bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, dia telah mencapai lantai 6 paviliun Suandan. Dia mencapai hasil yang sama seperti Bai Fanyu tadi. Namun perbedaannya adalah Chu Kong memerlukan waktu kurang dari setengah batang dupa, sedangkan Bai Yufan hanya memerlukan waktu setengah jam. Membandingkan keduanya seperti membandingkan bulan yang terang dengan kunang-kunang, keduanya tidak berada pada level yang sama sekali. Setelah beberapa saat, Chu Kong melewati lantai 6 dan mencapai lantai 7. Mata Bai Fanyu hampir terbelalak saat dia melihat lentera yang menyala di luar lantai 7 paviliun Suandan. Setelah terkejut, raut wajah Bai Fanyu tampak lega. Untungnya, manajer Zhao memperingatkannya tepat waktu dan membuatnya berhenti serta tidak menyinggung Chu Kong lebih jauh, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Nanti aku harus menyiapkan hadiah yang banyak untuk manajer Zhao sebagai ucapan terima kasih yang pantas, kata Bai Fanyu dalam hati. Di lantai 7 paviliun Suandan, sebuah bayangan muncul di depan Chu Kong. Itu adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Zixuan Jun, salah satu pendiri kota Sansuan. Kota Sansuan didirikan oleh 3 alkemis yang kuat. Mereka adalah
Danjun merah mendalam, Danjun hijau mendalam, dan Danjun ungu mendalam. Di antara mereka, Cixuan Danjun adalah yang terkuat. Dia adalah penguasa kota besar dan tingkat alkimianya telah mencapai tingkat alkemis abadi tingkat tinggi kelas 5. Yang berikutnya adalah Qingxuan Danjun, yang merupakan penguasa kota kedua dan tingkat alkimianya telah mencapai alkemis abadi tingkat rendah kelas 5 teratas. Zixuan Danjun merupakan yang terlemah, sebagai penguasa 3 kota, dan tingkat alkimia yang dimilikinya setara dengan ahli pil abadi tingkat rendah kelas 5 biasa. Jika kamu dapat menguasai teknik jiwa rahasia ini dalam waktu setengah jam, kamu akan dapat melewati level tersebut dan memperoleh sebagian dari warisanku, kata Guang Ying santai. Dia hanya melambaikan tangannya, dan ratusan karakter abadi muncul di depan Cukong, membentuk metode rahasia jiwa yang misterius. Metode rahasia ini disebut teknik tempering jiwa roh ungu, yang merupakan metode rahasia unik Zixuan Danjun, yang dapat menempa jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwa. Tentu saja, yang ada di depan Anda hanyalah bagian pertama dari seni tempering jiwa roh ungu. Hanya setelah lulus penilaian, Anda dapat memperoleh konten pelatihan yang lengkap. Meskipun seni tempering jiwa roh ungu luar biasa, masih jauh di belakang seni tempering jiwa evolusi hebat yang dipraktikkan Cukong. Tahukah kamu, seni pemurnian jiwa agung bahkan dipuji oleh permaisuri kekacauan. Dia berkata bahwa seni ini agak mirip dengan metode rahasia pemurnian jiwa kuat yang pernah dia lihat di alam dewa, dan keduanya mungkin ada hubungannya. Selain itu, ranah jiwa Cukong telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat kelima, jauh melampaui Zixuan Danjun sendiri. Oleh karena itu, putaran penilaian ini sangat mudah baginya, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan pagoda kekacauan. Cukong terlihat sedang duduk bersila di tanah, kedua tangannya membentuk segel, dan dia mulai berlatih sesuai dengan isi bab pertama dari seni penempaan jiwa roh ungu. Setelah sebatang dupa, gelombang jiwa yang besar melonjak keluar dari badan Cukong. Itu adalah teknik penempaan jiwa roh ungu. Cahaya dan bayangan merasakan gelombang besar jiwa-jiwa ini dan mengumumkan, lulus ujian. Hanya butuh 1 batang dupa untuk mendapatkan seluruh warisanku. Menguasai bagian pertama seni tempering jiwa roh ungu dalam waktu setengah jam hanya dapat dianggap lulus. Anda bisa mendapatkan sebagian warisan Zixuan Danjun. Hanya butuh 1 batang dupa bagi Cukong untuk menguasai bagian pertama dari seni tempering jiwa roh ungu dengan hasil yang sangat baik, sehingga dia mampu memperoleh seluruh warisan Zixuan Danjun. Begitu dia selesai berbicara, bola cahaya ungu dan token ungu muncul di depan Cukong. Cukong mengangkat tangannya dan menyentuh bola cahaya ungu. Desir, bola cahaya ungu itu langsung berubah menjadi ribuan karakter abadi dan mengalir ke pikiran Cukong. Selain konten kultivasi lengkap dari seni penempaan jiwa roh ungu, Cukong juga memperoleh ratusan resep pil abadi dan pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh Zixuan Danjun. Namun, ini tidak terlalu berharga bagi Cukong. Karena tingkat alkimianya telah melampaui Zixuan Danjun. Cukong menoleh dan menatap token ungu yang terukir kata-kata Zixuan. Dengan token ini, Cukong akan dianggap sebagai penerus Zixuan Danjun dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Sansuan. Pada saat yang sama, seluruh paviliun Suandan bergetar sedikit, memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Kabar bahwa seseorang telah melewati tingkat ke-7 dan memperoleh warisan penguasa pil ungu mendalam tersebar ke seluruh kota Sansuan. Di dalam rumah tuan kota, seorang pria parubaya yang baru saja pulih dari luka-lukaannya dan tampak lemah perlahan membuka matanya dan berkata dalam hati. Ada seorang jenius alkimia yang telah memperoleh warisan dari guru ketiga. Saya tidak tahu apakah ada kekuatan alkimia yang kuat di belakangnya untuk mendukungnya. Jika dia seorang kultivator biasa, akan sangat bagus jika dia bisa bergabung dengan kota Sansuan. Pria parubaya ini adalah penguasa kota Sansuan saat ini dan murid langsung Cixuan Danjun. Ia dikenal sebagai Yunxuan Danjun, dan tingkat alkimia yang dimilikinya telah mencapai alkemis abadi tingkat rendah tingkat 5 teratas. Qingxuan Danjun dan Zixuan Danjun juga mengajarinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, jadi dia menyebut Qingxuan Danjun sebagai guru kedua dan Zixuan Danjun sebagai guru ketiga. Yunxuan Danjun menghela nafas pelan, menutup matanya, dan terus menyembuhkan lukaannya. Luka-lukaannya sama seperti yang dialami Cukong, fondasinya juga rusak. Namun, ini lebih serius daripada milik Cukong dan berdampak serius pada alkimia. Ada ginseng abadi 9 bengkok di kota Sansuan yang dapat menyembuhkan akar yang rusak. Namun,
Obat ini belum matang. Bahkan jika kita menemukan apoteker terbaik di Shenzhou, akan butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mematangkannya. Tetapi dia tidak bisa menunggu selama itu. Saat ini, ada kesulitan yang menanti kota Sansuan. Jika aku tidak dapat menemukan cara untuk meringankan kerusakan pada fondasiku dalam beberapa hari ini, aku harus mempertaruhkan nyawaku. Fondasi yang diciptakan oleh tuanku tidak boleh jatuh di tanganku. Yun Xuan dan Jun mengepalkan tinjunya. Cukong tiba di lantai 8 paviliun Xuandan, dan seberkas cahaya mengembun keluar. Cahaya dan bayangan ini adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh King Xuan dan Jun. Jika kamu dapat memurnikan rumput abadi kondensasi es lebih dari 5 kali dalam waktu setengah jam, kamu akan lulus level dan memperoleh sebagian warisanku. Kata Guang Ying acuh tak acuh. Setelah berkata demikian, rumput peri biru muncul di hadapan Cukong, melepaskan hawa dingin yang menusiuk, dan lapisan es pun langsung terbentuk di tanah. Rumput abadi yang dikentalkan dengan es merupakan obat abadi tingkat 4 yang sangat sulit untuk dimurnikan. Untuk memurnikannya lebih dari 5 kali dalam waktu setengah jam dibutuhkan keterampilan pengendalian api yang sangat tinggi dari sang alkemis. Namun ini bukan merupakan kesulitan bagi Cukong. Ini karena dia telah menguasai sepenuhnya metode rahasia unik King Xuan Danjun, metode pengendalian api bintang 7. Cukong membentuk segel dengan tangannya, dan 7 bola api seukuran kepalan tangan langsung mengembun di depannya, memancarkan panas yang menyengat dan membakar kehampaan dengan suara berderak. Pergi. Cukong mengaktifkan 7 bola api dan mengerahkan segenap tenaganya untuk memurnikan rumput abadi kental es. Dalam sekejap mata, 2/4 jam berlalu. Rumput abadi kental es telah disempurnakan oleh Cukong 9 kali, berubah menjadi bola cairan biru bening. Seberkas cahaya melewati cairan biru itu, memeriksanya. Setelah beberapa saat, cahaya dan bayangan itu mengumumkan, lulus ujian, hanya butuh 2/4 jam, dan kau bisa mendapatkan semua warisanku. Sama seperti level ke-7, memurnikan rumput abadi kental es sebanyak 5 kali dalam waktu setengah jam hanya bisa dianggap lulus. Anda bisa mendapatkan sebagian warisan King Xuan Danjun. Cukong hanya butuh waktu 2/4 jam untuk memurnikan rumput abadi kondensasi es sebanyak 9 kali, dengan hasil yang sangat baik, sehingga dia mampu memperoleh seluruh warisan King Xuan Danjun. Begitu dia selesai berbicara, bola lampu hijau dan token hijau muncul di depan Cukong. Cukong mengangkat tangannya dan menyentuh bola lampu hijau, ribuan teks abadi langsung membanjiri pikirannya. Meskipun dia sudah memiliki King Xuan dan Dian, seluruh warisan King Xuan dan Jun lebih kaya daripada King Xuan dan Dian. Misalnya, saya memperoleh beberapa wawasan baru tentang kultivasi, dan beberapa resep pil keabadian tingkat menengah kelas 5. Token hijau tersebut memiliki kata-kata King Xuan terukir di atasnya. Dengan tanda ini, Cukong dianggap sebagai pewaris King Xuan dan Jun yang diakui oleh kota Sansuan. Berdengung. Pada saat yang sama, seluruh paviliun Xuandan bergetar sedikit, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, dan membubung ke angkasa. Di luar paviliun Xuandan, semua penonton terkejut ketika melihat ini. Ya dewa, orang itu benar-benar berhasil mencapai tingkat ke-8. Dia memperoleh warisan King Xuan Danjun. Seorang jenius dalam seni alkimia. Seorang jenius sejati dalam seni alkimia. Aku penasaran apakah orang itu bisa melewati lantai 9. Di rumah tuan kota, Yun Xuan dan Jun membuka matanya lagi. Jika Cukong hanya melewati level ke-7, itu tidak akan cukup baginya untuk menganggapnya terlalu serius. Namun Cukong sudah melewati tingkat ke-8, dan hanya membutuhkan waktu 2/4 jam, yang sudah cukup untuk membuktikan bakatnya dalam alkimia. Dengan bakat yang mengerikan seperti itu, kemungkinan besar dia bisa menembus tingkat ke-9 paviliun Xuandan. Jika orang ini dapat melewati tingkat ke-9 dan memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh guru, dia akan dianggap sebagai saudara magang juniorku. Yun Xuan dan Jun bergumam pada dirinya sendiri, mengalihkan pandangannya ke paviliun Xuandan dan memperhatikan dengan saksama dinamika paviliun Xuandan. Pada saat ini, Cukong telah mencapai lantai 9. Cahaya dan bayangan yang muncul di lapisan ini adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Qi Xuan dan Jun, yang paling kuat dari 3 pendiri kota Sansuan. Dalam waktu 2 jam, jika kamu dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi kelas 4 dan kualitasnya mencapai kelas rendah, kamu akan lulus ujian dan memperoleh sebagian dari warisanku. Guang Ying berkata dengan nada dingin.
Tujuan penilaian Paviliun Suandan terutama untuk memilih para jenius di bidang alkimia. Oleh karena itu, kesulitan untuk lulus ujian sangat erat kaitannya dengan usia dan potensi peserta ujian. Jika Cukong berusia lebih dari 40 tahun dan ingin lulus ujian, ia harus memurnikan ramuan tingkat 5 tingkat rendah. Namun, usia Cukong yang sebenarnya baru 18 tahun, jadi syarat kelulusannya adalah yang paling longgar. Dia hanya perlu memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat 4. Ini adalah hal yang mudah bagi Cukong. Dia langsung mengeluarkan tungku alkimia, lalu mempraktikkan metode pengendalian api 7 bintang untuk menyalakan api alkimia. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan beberapa obat abadi kelas 5 dari cincin penyimpanan, melemparkannya ke dalam tungku alkimia, dan mulai membuat ramuan. 1,5 jam berlalu dengan cepat. Cukong tiba-tiba membuka matanya, memadamkan api pil, dan mengakhiri proses pemurnian. Dia baru saja membuka tutup tungku, dan aroma ramuan yang kaya langsung memenuhi udara. Wus, wus, wus. 7 aliran cahaya melesat keluar dan mendarat di telapak tangan Cukong. Ketujuh ramuan ini merupakan ramuan tingkat rendah tingkat kelima, dan kualitasnya pun tingkat tertinggi. Seberkas cahaya menyapu, menguji 7 ramuan mujarab. Setelah beberapa saat, cahaya dan bayangan itu mengumumkan, "Kamu lulus ujian. Kamu butuh waktu 1,5 jam untuk memurnikan 7 pil abadi tingkat rendah tingkat 5, yang semuanya berkualitas tinggi. Kamu bisa mendapatkan semua warisanku." Begitu dia selesai berbicara, bola lampu merah dan token merah muncul di depan Cukong. Sama seperti sebelumnya, Cukong mengangkat tangannya dan menyentuh bola cahaya merah. Desir, bola cahaya merah itu langsung berubah menjadi ribuan karakter abadi dan mengalir ke pikiran Cukong. Sebagai seorang alkemis abadi tingkat tinggi peringkat kelima, warisan yang ditinggalkan oleh Ciksuan Danjun jauh lebih berharga daripada Kingsuan Danjun dan Siksuan Danjun. Selain rahasia jiwa dan pengalaman pengembangan, ada juga ratusan resep ramuan. Di antara mereka, tidak hanya ada resep ramuan tingkat menengah tingkat 5 dan tingkat tinggi tingkat 5. Bahkan ada beberapa resep untuk ramuan tingkat 6 yang rendah. Jika Cukong dapat menguasai sepenuhnya warisan Dewa Ciksuandan, dengan bantuan pagoda kekacauan, dia dapat mengolah sejumlah besar obat abadi untuk dipraktikkan. Tidak butuh waktu lama sebelum level alkimianya dapat mencapai level ahli pengobatan abadi tingkat tinggi tingkat 5, atau bahkan ahli pengobatan abadi tingkat rendah tingkat 6. Sedangkan untuk token merah, kata-kata Ciksuan terukir di atasnya. Mulai sekarang, Cukong adalah pewaris Ciksuan Danjun yang diakui oleh kota Sansuan. Ledakan. Pada saat yang sama, seluruh paviliun Suandan bergetar hebat, dan seberkas cahaya merah yang sangat terang meledak keluar, melesat langsung ke langit, mewarnai langit menjadi merah. Di luar paviliun Suandan, para penonton melihat pemandangan ini dan semuanya ternganga lebar karena terkejut. Meskipun sudah diduga, semua orang masih sangat terkejut ketika Cukong benar-benar menembus tingkat ke-9 dan memperoleh warisan Ciksuan Danjun. Kurang dari 2 jam, orang ini menggunakan waktu kurang dari 2 jam untuk menerobos lantai 9 paviliun Suandan. Ketika Yun Suandan Jun masih muda, dia juga melewati lantai 9 paviliun Suandan, tetapi butuh waktu 6 jam. Potensinya jauh lebih rendah daripada orang ini. Seorang jenius yang benar-benar tiada tara. Dilihat dari seluruh provinsi di Sen, bakat orang ini dalam bidang alkimia adalah yang terbaik. Bersambung.